Silahkan Mbak Maya. Baik, apa kabar semuanya, rekan-rekan di sini? Eh, oke, terima kasih, jelas ya suaranya. Saya khawatirnya nggak jelas ini. Baik, ini obrolan santai pertama Selingkar dengan teman-teman Selingkar semuanya. Ini acara obrolan ini sebenarnya nggak ada jadwal dalam periode tertentu ya. Yang jelas kalau misalnya ada kesempatan kita ngobrol begitu. Beda misalnya dengan Ku Tahu yang memang insya Allah selalu diadakan tiap tanggal 1. Jadi malam ini kita mau ngobrol tentang pelajaran apa sih yang sebaiknya diberikan kepada anak usia sekolah dasar. Usia sekolah dasar itu hingga usia 13 tahun. Meskipun ada juga anak yang tamat sekolah dasar umur 11 ya atau umur 12, tetapi rentang usianya itu hingga usia 13 tahun. Kenapa, nanti ada alasannya. Kenapa Selingkar mau mengangkat topik ini? Karena belakangan ini Selingkar itu banyak menerima, terutama kita ya yang ada di Selingkar, banyak menerima curhat dari orang tua yang katanya stres gitu ya, karena harus mendampingi anak yang pekerjaan sekolahnya itu bejibun. Jadi sebenarnya pelajaran seperti apa sih yang harus diberikan ke anak ini? Apakah tugas-tugas yang sekian banyak itu juga termasuk bagian di dalamnya atau gimana? Atau apakah ada alternatif lain? Jadi di sini kita berbincangnya bukan sekaitan dengan materi-materi sekolah atau tidak, tetapi yang akan kita bincangkan di sini adalah hal-hal yang bisa kita kelola sendiri selaku orang tua gitu. Sebagai orang tua yang punya anak masih kecil, mungkin kita bisa berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan ya, karena kita masing-masing pasti menghadapi pengalaman yang berbeda. Mungkin kita bisa saling berbagi pengetahuan mengenai apa hal-hal yang sebaiknya atau selayaknya diberikan kepada anak usia sekolah dasar, begitu ya. Malam ini saya sebenarnya menyiapkan semacam presentasi, tetapi saya khawatir ini terlalu serius. Gak apa-apa ya Mbak Maya? Nggak apa-apa lah, ayo di-share aja. Saya mau menyiapkan presentasi karena saya kalau ngobrol-ngobrol gitu biasanya jadi agak kurang agak kurang terarah obrolannya, bisa kemana-mana. Jadi kalau saya menyiapkan presentasi ada guideline-nya ya, ada panduan. Saya saya bagi share screen ya. Ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol aja ya tentang ini. Oke, saya akan bagi share screen. Nah, ini dia. Jadi saya tadi menyiapkan ini ya, apa yang sebaiknya dipelajari anak usia sekolah dasar. Kita selama ini kan sebagai produk sekolahan itu biasanya ya pikiran kita itu sudah terpola, yang dipelajari itu materi-materi ini A, B, C, D. Mapel yang dipelajari itu ini A, B, C, D. Tetapi tentu sekarang ada baiknya juga kita mempertanyakan apakah masih tepat materi-materi atau pelajaran seperti itu diberikan kepada anak, atau ada alternatif lain, atau apakah ada temuan-temuan baru dalam ilmu pengetahuan atau dalam ilmu komunikasi atau dalam ilmu psikologi atau dalam ilmu pedagogi yang bisa membawa perubahan kepada pelajaran-pelajaran anak kita. Oke, ini merupakan materi-materi yang saya simpulkan ya dari banyak ahli. Jadi ini bukan materi yang saya susun sendiri, saya hanya mengutip pikiran-pikiran para ahli gitu ya. Oke, nah ini dia. Sebelum merancang pelajaran anak usia sekolah dasar, apa sih yang seharusnya kita ketahui? Ini maksud saya ini bukan hanya untuk orang tua yang anaknya homeschooling saja ya, tetapi untuk orang tua yang anaknya juga sekolah, itu sebaiknya juga memiliki pengetahuan yang seperti ini, supaya kalau ada hal-hal yang belum sempat diberikan oleh sekolah, orang tua bisa mencukupinya di rumah begitu. Nah, ini hal-hal yang sebaiknya kita ketahui.
Yang pertama itu, ini adalah pertanyaan penting ya. Karena setiap hari anak menghadapi pelajaran bisa berjam-jam, kita bisa bertanya seberapa efektif sih pelajaran yang begitu lama, durasi yang begitu lama untuk anak. Nah, berapa lama sih anak kita bisa fokus menghadapi sebuah pelajaran? Nah, ini jawabannya. 2-4 menit kali usia. Jadi hitung aja usia anaknya usia anaknya berapa sih sekarang gitu ya. Kalau misalnya usia anak 9, berarti rentang fokusnya itu antara 18 sampai 36 menit. Cuma kalau usia anak kita 10 tahun misalnya, rentang fokusnya hanya antara 20 sampai 40 menit. Begitu ya. Dengan mengetahui durasi, kita bisa menetapkan semacam aturan sendiri ya, bahwa anak kita sebaiknya mempelajari ini cuma sampai segini. Karena sesudah itu udah nggak efektif lagi. Kemudian, nah ini ya contohnya, jika usia anak 7 tahun, maka rentang fokusnya hanya antara 14 sampai 28 menit. Kalau pelajaran itu kontekstual, bagi dia bisa lama. Ya. Nah, ini catatannya. Jika pelajarannya diberikan dengan menyenangkan, rentang fokusnya bisa lebih lama. Ini hanyalah rentang fokus rata-rata. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin yang ada di benak kita ya selaku orang tua, bagaimana sih cara terbaik untuk mengajari anak? Mereka itu cara belajarnya seperti apa sih? Gitu. Dengan mengetahui bagaimana cara anak belajar, kita bisa memberikan sebuah pelajaran itu dengan harapan anak bisa menangkap dengan maksimal begitu ya. Nah ini, hingga usia anak 13 tahun, mereka baru bisa belajar efektif bila seluruh panca inderanya terlibat. Nah ini dia yang kadang terluput untuk diperhatikan ya. Sebentar. Oke, yang terluput untuk diperhatikan oleh orang dewasa, baik orang tua ataupun mentornya ya. Sehingga kadang anak pelajaran itu lebih banyak hanya menggunakan satu inderanya saja, yaitu mata, mengamati atau membaca gitu ya, atau menulis hanya sekadar itu. Padahal hingga anak usia 13 tahun itu seluruh wilayah otaknya itu butuh untuk berkembang. Bagaimana caranya? Dengan melibatkan seluruh panca inderanya. Kemudian nanti penjelasan lebih rincinya nanti ya. Kemudian apa sih yang membuat anak bisa memahami pelajaran? Nah mungkin ini pertanyaan kita selanjutnya. Ya, jawabannya itu, jika pelajaran itu kontekstual. Kontekstual itu maksudnya memberi makna bagi anak. Bagaimana caranya pelajaran itu bisa memberi makna bagi anak? Nah, nanti kita akan ngobrol tentang ini. Pertanyaan selanjutnya, mungkin yang ada di benak orang tua, ide itu datang dari mana sih? Kenapa sih ada seorang anak yang idenya itu banyak sekali, kreatif sekali? Kenapa ada anak yang lain kok sepertinya nggak punya ide? Pernah nggak ayah bunda pikirkan ya ketika melihat anak, kok anakku kok diem aja gitu, kok anakku kayaknya nggak punya ide, kok anakku kayaknya nggak kreatif gitu. Atau pernah nggak berpikir, kok sih kakak selalu saja ada ya yang dia kerjakan tapi kok si adik nggak, atau sebaliknya ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa si A bisa memiliki ide begitu banyak? Karena pengalaman dan sensasi yang dirasakan seorang anak saat mengerjakan sesuatu akan menetap dalam dirinya menjadi sebuah ide. Semakin banyak pengalaman dan sensasi yang ia dapatkan, akan semakin banyak referensi ide di kepalanya. Jadi seorang anak yang terlihat sangat kreatif dan sangat aktif, itu menandakan bahwa sebelumnya dia sudah memiliki begitu banyak pengalaman dan sensasi saat mengerjakan sesuatu. Nah, itu dia jawabnya ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan, nah ini ya, sejauh mana sih tes kecerdasan mengenali tingkat kecerdasan seorang anak? Ini pertanyaan yang umum juga ya, yang ada di banyak benak orang tua. Bahkan saya pernah membaca ada orang tua yang sampai rela jauh-jauh terbang ke Singapura untuk mengetahui sejauh mana kecerdasan anaknya. Jadi ada tes di situ. Sejauh mana tes itu bisa secara akurat mengenali tingkat kecerdasan anak kita? Nah, jawabnya ini. Tes kecerdasan itu hanya bisa mengukur kemampuan seseorang pada waktu tertentu dan dalam konteks tertentu.
kemampuan seseorang itu bisa berubah. Jadi misalnya sekarang hasil tes kecerdasan anak, seorang anak cerdasnya begini. Di masa depan belum tentu dia seperti itu. Ya, kenapa? Karena kecerdasan itu berubah-ubah sepanjang hidup manusia, sebab pengalaman dan sensasi yang mereka dapatkan sepanjang usia mereka juga berbeda-beda. Kecerdasan itu bukan sesuatu yang menetap. Nah, itu hal yang mesti kita ingat. Kecerdasan itu bukan sesuatu yang menetap. Jadi kalau misalnya anak kita dianggap bodoh gitu, kan ada ya orang dewasa yang mungkin kurang memahami ya, lalu menganggap ini anak ibu bodoh gitu. Nah, satu hal yang harus ibu ingat bahwa anak kita itu tidak bodoh selamanya. Pada saat itu mungkin untuk konteks pelajaran tertentu dia tidak paham. Tetapi pada masa berikutnya bisa jadi dia lebih memahami. Saya mau kasih contoh anak saya saja, Alifa ya. Anak saya yang kedua itu dulu waktu les bahasa Inggris itu dia dibilang sama gurunya itu seperti yang saya katakan tadi ya, kurang apa gitu. Sehingga akhirnya saya memutuskan menarik anak saya dari les itu. Dan saya mendidiknya sendiri di rumah, dan sekarang bacaan dia sudah novel-novel bahasa Inggris. Jadi kecerdasan seorang anak itu berubah. Kecerdasan kita selaku orang dewasa itu juga berubah. Jadi jangan pernah berpikir aku nggak pinter, aku nggak kreatif. Jangan pernah berpikir begitu, karena itu akan berubah. Selanjutnya, berapa lama sebuah pelajaran menetap dalam diri anak? Nah ini bagi orang tua yang anaknya sekolah ya, mungkin sering menemukan peristiwa berikut. Misalnya ibu tanya ya, tadi belajar apa di sekolah? Apa ya? Gak tahu, lupa, gak ingat. Nah, pernah nggak? Biasanya anak-anak kalau ditanya itu jawabnya seperti itu. Apa yang terjadi? Karena begini, 24 jam setelah mempelajari sesuatu, anak akan melupakan 2/3 pelajaran itu. Jadi dari 100% materi di sekolahnya, cepat atau lambat, itu dia akan melupakan lebih dari separuhnya. Lini masa kehilangan pelajaran itu, kehilangan memori itu terjadi dalam 9 jam pertama, itu yang paling cepat. Bahkan ada yang lebih cepat lagi saat pelajaran itu tidak ada konteksnya bagi anak, itu setelah selesai pelajaran nggak ingat lagi. Ada yang seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sebuah pelajaran bisa menetap dalam diri anak? Begini caranya. Bila anak terus berulang-ulang dihadapkan pada pelajaran tersebut dalam kurun waktu tertentu, namun diselingi kegiatan lain. Kenapa seperti ini formulanya? Karena seperti inilah sistem otak seseorang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kan kita sering, mungkin sebagian kita ya, sering membaca tentang didiklah anak sesuai fitrahnya, fitrah yang seperti apa gitu. Misalnya fitrah otak ya. Untuk mendidik anak sesuai fitrah otaknya, tentu pertama-tama kita harus mempelajari seperti apa fitrah otak itu. Seperti apa Tuhan menciptakan otak itu bekerja. Nah, ternyata salah satu caranya seperti ini. Tentu berbekal pengetahuan ini, kita harus mengajarkan anak dengan cara begini. Satu materi berikan dalam kurun waktu yang lama, tetapi waktunya diseling-selingi dengan kegiatan lain, begitu. Selanjutnya, prinsip pengajaran untuk anak usia sekolah dasar. Anak-anak usia sekolah dasar itu dalam fase mengembangkan seluruh otaknya. Jadi, seluruh kegiatannya harus mengakomodasi ini. Nanti kita akan cerita lebih lanjut. Kemudian, rancanglah pelajaran yang membuat seluruh panca inderanya bekerja. Nah, dengan pelajaran itu apa yang akan dia lakukan? Yaitu matanya mengamati objek. Telinganya mendengarkan instruksi, bisa juga mendengarkan apa yang terjadi pada objek. Misalnya mengajak dia mengenali hewan, lalu dia mendengarkan suara, misalnya kambing ya, mendengarkan suara kambing itu seperti apa gitu. Kemudian tangan dan kakinya bergerak melakukan sesuatu. Jadi tidak hanya duduk tok di meja mendengarkan instruksi. Cara belajar seperti itu tidak cocok untuk anak usia sekolah dasar. Kemudian hidungnya mencium aroma. Bisa anak diajak misalnya jelajah alam ya, bisa dia mencium bau tanah, mencium bau bunga, contohnya seperti itu ya. Kemudian lidahnya mengecap rasa. Misalnya dia diajak ke dapur gitu ya, belajar tentang
tumbuh-tumbuhan, misalnya dia belajar rempah dapur, dia mengecap rasanya. Nah, ini adalah cara-cara belajar yang efektif di mana seluruh panca inderanya terlibat. Sehingga otaknya bekerja aktif memikirkan apa yang dipelajari. Kemudian contoh-contoh model pelajarannya apa saja? Maksud saya pelajarannya itu apa saja sih secara garis besar? Yaitu satu aja. Jadi saya bicara di sini dalam pengertian pelajaran umum ya, yaitu literasi. Kenapa literasi? Karena literasi itu adalah kemampuan memahami teks, konteks, dan berkomunikasi secara efektif. Apapun bidang kerja anak, apapun bidang ilmu yang dia suka, kemanapun nanti dia akan belajar, misalnya ya, dia membutuhkan kemampuan paling dasar ini. Dia harus mampu memahami teks, harus mampu memahami makna, dan harus mampu menjelaskan sebuah gagasan sehingga orang memahami. Apapun bidang yang dia pilih. Kemampuan literasi itu terdiri atas 5. Apa saja itu? Pertama, komunikasi lisan. Kemudian membaca. Kemudian menulis. Literasi media dan numerasi. Saya jelaskan satu-satu secara singkat aja ya, supaya tidak terlalu panjang ini. Komunikasi lisan itu kemampuan untuk menyimak dan berbicara dengan baik. Bagaimana cara mengajarkannya? Begini. Cara mengobrol. Jadi ini untuk anak ketika dia masih prasekolah ya. Pertama-tama itu ajak mengobrol macam-macam ya. Pokoknya dia terlatih untuk berbicara. Kemudian read aloud, membaca buku ya. Orang tua membacakan cerita. Kemudian orang tua bisa meminta anak menjelaskan apa yang dibacakan. Kemudian orang tua bisa mengajar anak menyimak dan menarik kesimpulan dari pembicaraan. Kenapa menyimak? Karena mendengar belum tentu menyimak. Jadi menyimak itu adalah sebuah skill tersendiri. Jadi dia harus dilatih. Selanjutnya, membaca efektif. Membaca efektif adalah kemampuan membaca yang membuat anak memahami apa yang dia baca. Jadi anak yang memiliki kemampuan membaca efektif akan menjadi anak yang mampu untuk berpikir kritis. Caranya bagaimana? Nah ini, berikan anak buku sesuai levelnya ya, kemudian menjelaskan ke anak maksud sebuah bacaan, berdiskusi dengan tentang sebuah buku, kemudian mengajak anak menganalisis dan mengevaluasi tindakan tokoh. Ini sederhana aja, misalnya dia membaca buku tentang perjuangan seekor semut kembali ke sarang misalnya. Nanti orang tua tinggal nanya, menurut kamu semut itu sifatnya seperti apa sih? Nah, dengan mendengar pertanyaan seperti itu, otomatis anak akan berpikir. Nah, proses berpikir inilah yang kita inginkan terjadi di dalam diri anak. Jadi dia tidak hanya sekedar mendengar, tapi dia juga memikirkan apa yang dia dengar. Gitu. Kemudian mengajak anak mengulas buku yang dibaca, ini ketika dia sudah agak besar ya, kita bisa meminta dia melakukan ini. Selanjutnya menulis. Nah, kemampuan menulis itu kemampuan berkomunikasi dengan tulisan ya. Banyak orang yang menganggap menulis itu adalah bakat, padahal menulis itu adalah sebuah skill sama seperti berbicara. Semua orang bisa bicara, semua orang bisa mendengarkan, tetapi mengapa ketika kita masuk ke kemampuan menulis, orang menganggap menulis itu bakat, padahal orang tidak pernah menganggap bicara adalah sebuah bakat. Nah, ini mungkin kesalahan persepsi ya yang ada di masyarakat. Jika anak masih prasekolah, kita bisa mengajarkan kemampuan berkomunikasi ini melalui gambar. Jadi gambar itu bahasa tulis pertama anak-anak. Sesuai levelnya, ajak anak mulai menulis sesuatu saat dia di kelas rendah. Jadi ajak dia menyampaikan sesuatu itu dengan bahasa tulis dan gambar. Ketika anak masih usia di kelas 1, 2, 3, itu usia hingga 9 tahun ya, itu sebaiknya dia tidak hanya mengerjakan tugasnya melalui dengan cara menulis aja gitu. Tapi coba berikan ruang dia untuk menjelaskan gagasannya dengan gambar, sebabnya nanti akan saya jelaskan secara rinci ya kalau ada waktu ya. Karena anak itu dia ada 2 jenis anak tipikal belajarnya yang itu harus kita akomodasi, sebab kalau tidak akan efektif pembelajaran kita. Oke, selanjutnya.
Saya akan cepat saja ya, karena kayaknya ini terlalu panjang saya ngomongnya. Selanjutnya, literasi media ini adalah kemampuan literasi yang keempat. Ini adalah kemampuan anak memahami aneka jenis media komunikasi, cara menggunakannya, bagaimana menggunakan media itu untuk menyampaikan gagasan, dan bagaimana mengevaluasi pesan. Ini adalah jenis kemampuan yang baru ya, yang akan berguna sekali di masa depan. Mengingat semakin akrabnya kita dengan aneka jenis media sekarang ini. Jadi ini sebaiknya kita berikan kepada anak. Literasi media itu sebaiknya diberikan kepada anak usia 13+. Tetapi bukannya tidak mungkin diberikan untuk anak kelas rendah ya, hanya saja itu sebatas mengenalkan fungsi. Begitu saja. Nah, ini adalah yang terakhir ya, numerasi, kemampuan berhitung tingkat dasar. Nah, mulailah dengan logika hitungan. Jadi, ketika mengajarkan matematika itu jangan langsung mulai dengan lambang 1, 2, 3. Karena begini, untuk anak usia dini itu kadang mereka belum bisa membedakan mana angka, mana huruf. Bagi anak-anak yang baru belajar, itu antara angka dan huruf itu terlihat sama. Karena sama-sama coretan kan. Nah, sebaiknya dimulai dengan logika hitungan. Ambil dari kasus, dari hal yang dekat dengan dia saja. Misalnya berapa jumlah sepatunya, berapa jumlah jaketnya, berapa jumlah mobil-mobilannya, misalnya seperti itu ya. Nah, cukup sebatas itu. Sehingga nanti akan lebih mudah ketika dia sudah bisa menulis gitu ya, akan lebih mudah bagi dia belajar matematika hanya dengan menggunakan simbol-simbol, sebab basicnya itu sudah kuat tertanam oleh dia. Nah, ini mulai dari hal yang paling sederhana. Sekian saja. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Mohon maaf terlalu panjang. Demikian. Terima kasih. Wah, itu tadi benar-benar sudah menggambarkan semua hal yang selingkar kemas juga ya di kelas-kelas online-nya ya Mbak Maya ya. Nah, ini kita akan buka tanya jawab nih ya Mbak Maya ya. Peserta yang ingin tanya jawab dengan Mbak Maya Lestari boleh untuk mungkin raise hand. Kalau nggak raise hand bisa open mic, mungkin satu-satu sebutkan nama dan bisa menyampaikan pertanyaannya. Kita punya waktu sampai 1 jam ya ini ya Mbak Maya ya, kita tanya jawab ya. Ya. Iya, ini ada satu. Pertama bundanya Umar Sani ya, Bunda Umar Sani. Yang kedua ada Mbak Melinda Selviana. Mungkin dua dulu ya di awal. Mungkin bisa Bunda Umar Sani untuk mendahului untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan, Bunda Umar Sani. Assalamualaikum Mbak Maya. Mohon maaf, ini saya agak ini juga dengan putra Mbak Maya yang dulu dikatakan bahwa nggak bisa bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya. Bahasa Inggrisnya yang tadi diceritain putra kedua untuk ya Alifa, kalau nggak salah. Ya. Mbak Maya Lestari GF. Ya. Kalau boleh tahu yang dilakukan Mbak Maya gimana gitu di rumah? Karena saya sih sebenarnya nggak ahli-ahli juga bahasa Inggris gitu, sehingga saya mempunyai rencana mau meleskan anak saya juga, tapi kekhawatiran itu juga ada gitu. Gimana Mbak? Cerita-cerita sedikit gitu Mbak. Pengalaman nih Mbak Maya nih, pengalamannya ya. Apa nih? Kebetulan saya sendiri juga tidak ahli bahasa Inggris. Sama iya, gitu. Kalau mau ngajarin tuh nggak pede gitu Mbak, takut ngomongnya salah dan sebagainya lah. Mesti pede nih, mesti pede. Gimana nih Mbak Maya? Coba share ceritanya. Iya. Pertama kali untuk kita yang penting adalah ya kita ingat bahwa bahasa itu untuk digunakan. Jadi kalau kita mau mengajarkan sebuah bahasa kepada anak, dia harus menggunakan bahasa itu. Itu cara paling efektif. Nah, karena saya juga kurang bagus bahasa Inggrisnya, saya biasanya memulainya dengan buku. Jadi saya itu banyak
menyetok ya buku-buku bahasa Inggris untuk anak-anak. Itu dimulai dari buku-buku paling sederhana. Saya boleh pamit sebentar, saya kasih contoh bukunya gitu. Boleh ya? Boleh, sebentar boleh. Ya. Silahkan. Ini sambil nunggu Mbak Maya Lestari. Pengalaman Mbak Maya Lestari ini sangat-sangat mirip dengan saya, karena kebetulan saya sendiri nggak ahli bahasa Inggris. Dulu waktu sekolah, nilai bahasa Inggris saya 6. Ternyata sekarang anak saya umur 9 tahun. Kebetulan namanya mirip juga dengan putrinya Mbak Maya Lestari. Putrinya Mbak Maya Lestari, Alifa. Anak saya Alif. Dan dia sudah bisa menerjemahkan 1 atau 2 cerita pendek. Sudah lebih sih, dia sudah menerjemahkan sekitar 5 cerita pendek, dan dia sudah mulai bisa membaca buku-buku berbahasa Inggris. Jadi sebenarnya kita nggak punya kemampuan, itu kita sendiri bisa berubah, kita sendiri bisa mengusahakan diri kita. Nah, seperti tadi yang udah dibahas sama Mbak Maya Lestari. Wah, ini Mbak Maya Lestarinya udah kembali nih. Nanti saya lanjutnya belakangan. Mbak Maya dulu biar cerita. Nah, lanjut Mbak Maya. Maaf ya, jadi saya itu biasanya ngasih buku ya. Kalau masih kecil, kalau anak masih kecil, itu saya ngasih bukunya itu karena udah terlalu lama, jadi nggak ketemu, saya kasih contoh yang ini aja ya. Seperti ini, ada buku-buku bahasa Inggris yang memang khusus diberikan untuk anak-anak yang baru belajar membaca. Itu ada ya kalau di luar sana. Jadi saya mencari buku seperti itu di penjual buku bekas. Karena biasanya buku-buku seperti itu banyak. Misalnya ini yang saya ambil itu adalah buku dongeng sederhana. Yang lebih banyak itu adalah dongeng Aesop ya. Dongeng Aesop itu kan sangat terkenal, fabel. Contohnya seperti ini. Cuma ada 1 kalimat ya di dalam bukunya itu. Di dalam hanya ada 1 kalimat di halamannya. Ini buku untuk anak level 2. Kalau level 1 lebih sederhana lagi kalimatnya. Jadi saya memberikan Alifa itu buku seperti ini. Jadi saya bacakan kepada dia sambil saya jelaskan artinya, karena kalimatnya sederhana. Saya juga mengerti jadinya gitu ya. Misalnya seperti ini ya. Red hen lived in a little house in a tree. Nah, ini artinya seekor ayam merah tinggal di sebuah rumah kecil di atas sebuah pohon. Nah, ini lebih gampang bagi anak. Kenapa? Karena gambar menjelaskan kalimatnya. Nah, kalau misalnya mau mengajar sendiri anak di rumah, sebaiknya dimulai dari buku seperti ini, buku cerita. Jangan memulainya dari buku latihan. Ya betul. Karena itu tidak kontekstual, karena itu tidak ada maknanya bagi anak. Ingat, pelajaran yang penting bisa diterima anak itu kalau dia kontekstual. Nah, sebuah cerita itu kan sangat dinikmati. Semua orang suka cerita, apalagi anak-anak. Jadi ketika dia membaca cerita berbahasa Inggris seperti ini, lalu kita terjemahkan, pelan-pelan dia akan mengerti. Jadi setelah dia memahami ini, saya memberikan buku yang kalimatnya lebih banyak. Misalnya seperti ini ya. Kalimatnya sudah lebih banyak ini. Seperti ini, kalimatnya sudah lebih banyak. Meskipun anak kita sudah bisa membaca lancar, tapi untuk membaca buku bahasa Inggris kan dia masih pemula. Jadi kita harus memberikan dia buku-buku level paling dasar. Nah, kalau anak sudah banyak memahami, baru dia diberikan. Jadi berikan sesuai tahapan levelnya. Ini ketika dia sudah kosakata sudah banyak, berikan buku lain. Dan kemudian komik juga bisa. Saya membelikan ini untuk anak ya. Ini bahasa Inggris, ini untuk Mahrin, anak saya yang masih 8 tahun. Ini saya sengaja beli komik berbahasa Inggris untuk dia belajar. Dan ternyata dia mengerti. Dan dia suka komik ini. Dan dia bisa, dari situ dia bisa belajar bahasa Inggris. Kalau itu terus-menerus ya, diberikan kepada anak. Oh, ini ada satu lagi saya bawa
Kemudian saya juga membeli buku bahasa Inggris yang ada latihannya, lembar aktivitas seperti ini ya. Lembar aktivitas yang seperti ini, bahasa Inggris, tapi anak menggambar, gitu, ada aktivitasnya. Ini juga membantu anak memahami bahasa. Jadi itu maksud saya dengan mengajar bahasa itu harus dengan mengajak anak menggunakannya. Jadi seperti ini caranya. Nah, kalau misalnya terus-menerus itu dilakukan setelah dia usia 12 atau 13, dia sudah bisa dia membaca novel seperti ini. Ini adalah novel Aesa, anak saya yang 14 ya, dia membaca novel sekarang bahasa Inggris. Ini Around the World in 80 Days, ini bahasa Inggris. Belinya di toko-toko umum ada, Mbak? Atau harus ke luar negeri gitu? Kalau di Gramedia buku seperti ini ada. Enggak, saya belinya enggak di luar negeri. Saya belinya di toko buku bekas di kaki 5 kalau saya ke Jakarta. Saya biasanya ke Mangga 2. Tapi sekarang ini banyak orang-orang yang jual online. Tinggal cari aja. Saya membelinya itu malah di online, iya, di Pelapa online. Dan karena mereka itu bisa jual dengan murah karena mereka dapatnya bekas ya. Kan saya nggak perlu baru. Yang saya butuhkan kan cuma isinya. Jadi baru nggak penting, bekas nggak masalah. Gitu. Siap. Wah. Jadi kalau obrolan tiap hari juga nggak harus pakai bahasa Inggris terus ya, Mbak ya? Enggak, saya justru hampir nggak pernah. Cuman nonton film bahasa Inggris itu tidak pakai subtitle. Nah itu. Oke. Ya. Itu bisa untuk pelajaran listening juga ya. Nonton. Sama kayak iya, pelajaran mendengar gitu dia apa. Kemudian bagaimana cara dia supaya bahasa Inggris itu kan pasif berarti ya dia memahami. Bagaimana supaya aktif dengan menulis. Jadi menulis cerita dalam bahasa Inggris. Begitu. Sama kayak misalnya saya anak saya yang besar itu kan sekarang dia belajar bahasa Korea. Cara dia belajar bahasa Korea itu sekarang sama seperti saya ngajarin dia bahasa Inggris. Sekarang ya karena ABG ya, suka K-pop gitu ya. Jadi salah satu caranya itu dengan saya menyuruh dia menerjemahkan lagu Korea kesukaannya itu ke dalam bahasa Inggris, lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dia sekalian memperlancar dan dia bisa. Kemudian dia nonton tayangan variety show Korea itu tanpa subtitle dan dia memahami. Begitu. Jadi kalau misalnya anak terus-menerus berinteraksi dengan bahasa seperti itu hanya dalam waktu sebentar dia akan menguasai. Demikian. Jadi nggak pakai belajarnya pakai ini subjek, predikat, objek ya, terus ada coping. Anak-anak sudah ya. Jadi oke, gitu ya Bunda Umarsani ya. Makasih. Iya sama-sama. Kita lanjut Mana ya? ke Bunda Melinda. Bunda Melinda mungkin bisa open mic dan belum kelihatan. Gimana Bunda Melinda? Ya, Mbak Mai. Oh, hai. Bertanya ke Bunda Maya. Ya, silakan Bunda Melinda. Bisa tanya. Assalamualaikum Bunda Maya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Maya mau tanya, ini kan saya punya 3 putri ya. Kebetulan ketiganya itu agak lemah di matematika yang pertanyaan apa sih namanya yang bukan angka itu? Yang cerita ya, matematika cerita ya. Pertanyaan cerita maksudnya pertanyaan cerita. Itu agak kesulitan. Jadi apalagi kalau udah keluar kalimat pilihan ganda misalnya yang ada kata-kata kecualinya itu. Nah, itu kan waktu itu pernah ngeliat di salah satu statusnya Bunda Maya itu katanya memang harusnya dipertajam di literasinya. Jadi kayaknya saya memahami bahwa anak-anak saya itu bisa baca tapi tidak mampu memahami soal dengan baik. Saya harap sih ini belum terlalu terlambat gitu ya di usia anak-anak saya yang sekarang kelas 5, 2, dan kelas 1 SD. Itu untuk ngebooster supaya kemampuan memahami soal itu dengan baik tuh ada tipsnya nggak? Karena kan tadi kalau saya lihat di slide yang terakhir itu kan mengajarkan dengan mulai dari yang paling sederhana. Kayaknya itu sudah gitu. Sekarang kan udah mulai masuk ke arah yang lebih kompleks cerita-cerita soal-soalnya. Nah itu gimana caranya untuk ngebooster anak-anak supaya mereka tuh
lebih mudah memahami soal-soal cerita yang ada di pelajaran matematika. Itu aja. Oke. Langsung aja Mbak Mai. Mbak Maya suaranya nggak kedengeran. Oh, lupa ya. Jadi itu bunda-bunda yang lain yang punya pengalaman bisa juga nanti ya berbagi informasi ya. Karena kan pengalaman saya kan hanya segini, bunda-bunda yang lain pengalamannya juga ada gitu ya. Jadi kalau banyak informasi kita juga bisa mendapatkan banyak pengetahuan ya. Saya hanya membagi yang saya lakukan saja di rumah gitu. Kalau kemampuan memahami itu kan membutuhkan waktu untuk dimiliki. Nah, masalahnya kadang kalau misalnya kita bicara sekolah misalnya ya, kadang satu hal itu hanya dipelajari sebentar. Ketika anak belum memahami dengan maksimal, dia sudah berpindah ke pelajaran lain. Ketika anak konsep belum paham, dia sudah pindah ke yang lain. Nah, untuk memahami konsep ini waktunya panjang. Sama seperti kita memahami bahasa, kita belajar bahasa baru, bahasa Inggris misalnya. Untuk memahami konsep kalimat itu kan kita perlu waktu, ada pengalaman, berinteraksi dengan orang, ada pelajaran gitu. Nah, matematika juga begitu. Jadi kita nggak bisa kita ukur dulu waktu yang kita mau ambil, waktu yang kita targetkan untuk mengajar konsep ini ke anak itu berapa lama. Kalau saya itu, kalau gitu ya, sampai usia 12 gitu. Kemudian kan jendela bahasanya itu kan sudah mulai menutup gitu ya. Lalu di usia 14 dia belajar bahasa misalnya. Itu nanti tugas itu akan dibebankan ke otak yang bagian kiri. Sehingga dia nanti belajarnya dengan cara begini-begini. Nah, begitu ya. Jadi karena anaknya Mbak sekarang kan masih di bawah 13, seluruh jendelanya masih terbuka lebar, jadi itu sama sekali tidak terlambat. Nah, caranya itu begitu ya. Pertama, beri waktu yang cukup longgar, yang cukup panjang untuk mengajarkan konsep. Pertama konsep logika dulu. Konsep logika mulailah dari yang paling sederhana. Saya mau share screen ya. Misalnya ini. Nah, ini ya. Ini materinya, salah satu materi belajar matematika di rumah. Nah, ini soalnya begini ya. Seekor bebek bertelur 12 butir. Telur-telur itu kemudian menetas dengan urutan jumlah seperti ini. Hari pertama itu menetas 2 telur. Hari kedua menetas 3 telur. Hari ketiga 1 telur pecah. Hari keempat 2 telur menetas, 1 telur pecah. Hari kelima semua telur menetas. Pertanyaannya, berapa jumlah anak bebek? Nah, ini kan untuk menjawab pertanyaan ini anak harus belajar logika terlebih dahulu gitu ya. Logikanya ini sebenarnya sangat sederhana. Disinilah peran orang tua untuk menjelaskan maksud satu kalimat. Jadi caranya paling mudah aja, tulis angka 12 besar-besar mungkin ya di papan tulis. Lalu hari pertama menetas 2 telur berarti kurangi 2. Hari kedua menetas 3 telur berarti ditambah lagi 3 dan begitu seterusnya sehingga akhirnya mendapatkan jawaban yaitu 10 telur yang menjadi anak bebek. Begitu. Kalau misalnya Mbak tidak menemukan materi yang bisa menjelaskan konsep sederhana ini ke anak, nggak apa-apa, bikin sendiri dari keseharian. Misalnya dari kita ngupas bawang misalnya. Nah, ini ada 20 bawang nih. Kalau udah kita kupas 16 tinggal berapa bawang. Itu kan sederhana sebenarnya gitu kan. Tetapi itu akan membuat anak berpikir. Kalau misalnya soal ini ditunjukkan dalam lambang, misalnya 20 kurang 16, itu kan sebenarnya gampang bagi anak, gitu kan, sama dengan 4. Tetapi ketika dia menjadi soal cerita, ada suatu proses kognitif di sana. Dan itu yang kita kejar. Lakukan itu terus-menerus selama setahun. Jadi yang makin lama itu makin kompleks soalnya. Kalau itu dilakukan terus-menerus, itu di tahun kedua,
itu biasanya anak sudah mengerti. Begitu, Ibu. Jadi kalau berulang-ulang sampai setahun pun nggak masalah sebenarnya ya. Jadi itu bukan termasuk keterlambatan ya Mbak Maya ya. Maksudnya saya tuh kadang khawatir kenapa ya udah tahun kemarin kan sudah dilakukan, tapi selanjutnya tuh maksudnya tahun kemarin kan sudah diajarkan. Kemudian pas masuk ke tahun ini gitu kayak langsung udah lupa lagi gitu. Jadi kan harus diulang lagi gitu. Saya tuh khawatir nggak maju ke pembahasan yang selanjutnya. Kadang ada rasa di hati tuh kayak karena sekarang kan udah memutuskan homeschooling ya, jadi otomatis kami kan udah punya target sendiri. Tapi kadang kan masih temenan sama temennya yang di sekolah formal yang lama, terus kayak ngerasa oh temennya yang lama, temannya di sekolah yang lama tuh udah jauh, ini anak saya masih di sini aja gitu. Nah, jadi kadang kayak ada rasa itu yang kadang-kadang mendorong saya jadi, ayo dong kamu juga bisa gitu. Gimana Mama ya? Ya, kadang kita berlindung di balik ajakan motivasi untuk menyuruh anak belajar. Jadi kita jujur dulu ke diri kita, ini saya mau memotivasi atau maksa anak belajar sih? Nah, begini, yang penting, ini kalau untuk anak dulu ya. Kalau misalnya ada dua orang yang terlibat di sini, yaitu anak dan orang tua. Anak, kalau dia bertemu dengan temannya sudah bisa ini kok aku belum bisa. Kemudian orang tua, ketika dia melihat anak temannya bisa ini anaknya belum bisa. Jadi ada dua yang terlibat. Yang kedua-duanya itu perlu, dalam tanda kutip ya, diterapi sendiri. Keduanya ya. Pertama, saya mau bagi pengalaman saya aja. Ayesa, misalnya anak saya yang pertama itu, saya hanya mengajarkan 7 jenis operasi matematika saja ke anak. Yang lainnya tidak. Apa saja 7 itu? Kabataku, kali bagi tambah kurang, kemudian konversi, kemudian ukuran, kemudian konversi, ukuran, apa satu lagi? Aduh, saya lupa. Desimal persen. Selebihnya itu enggak. Saya tidak ngajarin kuadrat, saya tidak ngajarin akar. Kenapa? Karena itu kan jalan untuk orang yang memang berminat matematika, mendalami matematika murni kan. Tetapi di dalam keseharian, anak butuh 7 ini saja. Jadi saya hanya mengajarkan 7 itu ke anak. Dan ketika kemudian Aisyah bertanya, temanku itu bisa ini, aku enggak. Ya enggak ada katanya. Nah, kalau kamu suka mempelajari itu, ayo kita pelajari itu. Bahkan kamu akan diantarkan ke orang yang memang ahli matematika. Kamu akan belajar tuh. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kamu membutuhkan itu sekarang? Tidak, kata dia. Nah, kalau tidak, lalu apa yang menjadi beban hidupmu? Ya nggak ada, kata dia. Ya udah, kalau gitu nggak usah dipikirin. Jangan pikirkan sesuatu yang bukan beban kita. Cukup sesuatu yang bisa kita tangani saja kita pikirkan. Ya udah, setelah itu dia udah slow aja. Nah, hal yang sama juga saya berlakukan untuk diri saya. Kalau misalnya saya melihat, oh anak teman saya yang udah SMP kelas 1 aja. Kelas 1 dia baru tapi dia udah bisa ini gitu. Tapi Aisyah cuma bisa kabataku tambah 3 itu gitu kan. Anak yang itu kalau ada soal-soal UN misalnya kan dia pasti bisa menjawab, tapi Aisyah nggak bisa. Kemudian saya balik bertanya ke diri saya ngajarin anak supaya dia bisa ngerjain soal atau supaya dia bisa hidup? Kan yang kedua, supaya dia bisa hidup. Karena mengerjakan soal itu kan hanya kemampuan teknis untuk syarat lulus sekolah, tapi kemampuan hidup itu berlaku selamanya. Jadi begitu cara saya menerapi diri saya, begitu pula cara saya menerapi anak saya. Sehingga sekarang udahlah biarin aja. Itu bukan satu hal yang menjadi pikiran saya lagi. Nah, itu yang harus ada di dalam diri Mbak. Ketika misalnya melihat anak, oh anakku masih kabataku gitu kan. Terus masalahnya di mana? Belajar anak di rumah gitu dan menghadapi anak juga mestinya seperti itu. Kalau menurut saya ya, tapi kalau Mbak punya pikiran lain juga ya terserah gitu ya. Pertama, pertanyakan dulu sebenarnya apa yang ingin saya tuju dengan mengajar ini ke anak gitu. Tujuannya supaya anak mengerti konsep ini. Saya harus dudukkan dulu ini di kepala anak gitu. Karena ini yang penting untuk hidupnya sampai akhir sepanjang akhir hayatnya, ini yang penting. Saya tidak peduli yang lain karena yang lain itu hanya turunan. Saya akan fokus kepada hal paling dasar. Udah fokus di situ. Kalau kita fokus ke tujuan,
kita nggak akan lihat kiri kanan anak orang segala macam. Begitu. Jadi tenang ya, percaya diri. Cukup beban kita yang kita perjuangkan. Nggak usah beban orang lain. Jadi itu ya mungkin Bunda. Dan ini ada Bunda Rian. Bunda Rian, silahkan. Makasih. Apa suaranya sudah terdengar? Terdengar, nggak kelihatan aja Terdengar. orang. Iya, mohon maaf ini kuotanya nanti kalau dinyalakan agak-agak. Lanjut. Silahkan. Oke, nggak apa-apa. Iya, saya ingin tanya tadi kan terkait dengan pelajaran itu sebisa mungkin kontekstual dan melibatkan seluruh indera sebisa mungkin. Nah, permasalahannya kan ya tahu sendiri kalau di Indonesia itu kan kayak pelajaran tuh banyak yang masih hafalan ya, misalnya seperti IPS, PKN, atau ya macam-macam lah itu. Nah, saya ingin tanya, maksudnya apa Bunda Maya ada ide gimana ya biar pelajarannya itu jadi kontekstual dan melibatkan seluruh indera, kira-kira saya bisa apakan gitu maksudnya? Bisa bantu apa untuk pelajaran anak-anak di rumah, jadi untuk belajar ulang ya, apalagi sekarang kan belajarnya di rumah gitu, jadi kadang kalau misalnya mereka cuma baca, mereka bosen kan belajar kayak gitu, walaupun saya sudah misalnya saya bacakan, ayo kita lihat video misalnya tentang misalnya tentang kerajaan-kerajaan gitu atau apa, cuman lama-lama kan mereka kayaknya aduh ini buat apa sih kan kayak gitu pasti ya. Saya pengen ini aja sih, maksudnya biar supaya mereka nggak merasa bosan dan ya nggak cepat melupakan itu aja. Terima kasih. Sama-sama, langsung aja Mbak Maya. Ya, pertama kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Setiap materi pelajaran itu kan biasanya ada kompetensi dasar, dan biasanya di setiap materi itu kan ada, dengan belajar ini kamu, dengan mempelajari apa materi ini diharapkan kamu akan, biasanya selalu ada itu ya di buku pelajaran sekolah. Nah, tulisan dengan belajar ini kamu akan, nah itu adalah kompetensi dasarnya, fokus di situ. Misalnya begini, contohnya pelajaran apa ya misalnya, mengenal lingkungan misalnya ya, kan ada tuh pelajaran kelas berapa ya, saya lupa, yang di situ anak-anak disuruh, anak-anak belajar mengenal geografi lingkungannya gitu. Nah, kalau yang sangat tekstual itu biasanya tugasnya itu ya sebatas membaca dan mengerjakan tugas. Tetapi kita sebagai orang tua lihat dulu lihat kompetensinya, lalu ajak anak untuk melakukan sebuah kegiatan menyenangkan yang kira-kira bisa membuat dia memiliki kompetensi tersebut. Contohnya seperti tadi. Misalnya anak diajak kompetensinya adalah mengenal arah gitu ya, utara, timur, barat, selatan. Ya udah ajak anak jalan gitu ya. Kemudian atau di rumah gitu ajak anak bikin jam matahari misalnya ya. Itu kan asik bagi anak. Pakai yang ada misalnya pakai lidi, kemudian anak bikin jam, kemudian taruh di halaman. Nah, dari sini kita kemudian untuk mengetahui, untuk membuat sebuah jam matahari itu angka 12 harus menunjuk arah utara. Anak di situ belajar utara. Kalau utara di depan berarti sudah pasti selatan di belakang. Kalau selatan di belakang sudah pasti di sebelah kanan itu timur, sudah pasti di sebelah kiri itu barat. Betul nggak ya? Begitu ya. Nah, begitu. Nah, dengan itu kan anak belajar arah. Tapi dengan sangat tanpa sadar dia sedang belajar arah, karena yang ada di pikirannya itu dia sedang main bikin jam matahari. Nah, begitu. Jadi temukan kompetensi dasarnya. Kenapa sekarang banyak ya, bukan banyak ya, mungkin ada sebagian materi itu kelihatannya kok seperti berat gitu bagi anak, kok seperti kehilangan arah karena lupa pada kompetensi dasar yang ingin disasar. Sebagai contoh ya, kemarin itu ada yang ngirimin foto gitu ke saya gitu, nanya gitu, Mbak, ini cocok nggak untuk anak usia kelas 5 SD? Tugasnya katanya kan. Terus saya baca, tugasnya itu bagaimana pendapatmu terhadap tayangan-tayangan televisi. Ini anak kelas 5 SD, lalu anak itu disuruh membuat tulisan tentang pengaruh tayangan televisi untuk perkembangan masyarakat. Ini anak kelas 5 SD loh. Disuruh
disuruh memikirkan hal yang tidak dia pahami gitu. Masyarakat itu apa aja belum tentu paham, itu kan anak kelas 5 SD, masyarakat secara konkret belum tentu paham gitu. Nah, lihat dulu kompetensi dasarnya apa. Kompetensi dasarnya biasanya kalau tugas seperti itu adalah bagaimana anak bisa mengeluarkan pendapat. Itu aja kompetensi dasarnya. Nah, kalau kompetensi dasarnya cuma itu, berarti kan bisa apa saja. Boleh diabaikan. Nanti kalau saya bilang abaikan saja, itu nanti marah sekolahnya sama saya. Nanti mungkin bernegosiasi dengan guru gitu. Ini kan tujuannya supaya anak bisa berpendapat. Bagaimana kalau topiknya yang lebih sederhana, misalnya pendapatku tentang masakan ayahku hari ini, kan dia bisa nulis, oh ayahku makanannya gosong, misalnya kan, nggak enak, ternyata ayahku tidak pandai masak, yang lebih pandai masak itu ibu, misalnya contoh gitu ya. Nah itu kan lebih dekat dengan dia, lebih konkret, karena dia mengalami sendiri, dia melihat sendiri objeknya, dan dia menuliskan pendapatnya terhadap objek yang dia amati. Jadi begitu saya pikir. Kalau tugasnya terlalu berat, nego dengan gurunya, kemudian bikinlah materi pelajaran sendiri untuk menguatkannya dengan berbasis kompetensi yang ingin disasar begitu. Sip. Ada Bunda Kauri. Ini karena kita udah jam 8 ini. Jadi kita lanjut ya, Bunda Kauri. Ya, lanjut. Silahkan. Iya. Ada Kauri juga di situ. Hai Kauri. Kauri, iya. Ini kita ikut juga nih yang kelas lengkap. Iya. Menggambar, sains, Halo, satu lagi nak. Oh iya, Bunda Maya. Menulis kreatif juga ya sama Bunda Maya kan ya. Atau apalagi satu lagi bahasa Inggris ya. Ini saya ingin tanyakan, anak saya ini dia punya banyak minat. Kemudian bakat saya belum tahu nih ya kemana bakatnya. Apakah saya harus selalu nge-eksplornya ya? Banyaknya saya bingung. Kemudian permasalahan saya satu lagi ini, begitu banyak minatnya, kadang-kadang kalau disuruh buat cerita itu ya, kadang-kadang suka pindah gitu. Dia belum selesai satu cerita topik, kemudian dia ingin mengembangkan topik yang lain lagi gitu. Saya pikirkan, ini selesai dulu nak, gitu kan ya. Jadi ya itu bagaimana kita mengarahkan anak begitu ya. Tidak ingin mematikan kreativitasnya, juga ingin tetap dia kreatif gitu. Ya itu saja. Singkat saja. Ya, itu saat seusia Kaori sampai usia 13 tahun kan sebenarnya anak-anak seperti itu, tinggal diakomodasi aja. Mereka kan biasanya memang suka pindah-pindah channel, pindah-pindah channel kegiatan gitu ya. Karena memang durasi fokusnya itu kan memang, kalau kayak Kaori itu kan umurnya 8 ya. Kaori berarti rentang fokusnya itu antara 16 kan. Iya, 8 tahun. Sepertinya sampai 32 mengide. Nah, karena kan agak putus ya? Aja. Iya, tadi agak putus-putus. Udah mulai lancar kayaknya. Iya, ini bandwidth-nya low katanya di sini. Oke, dan itu sebenarnya justru bagus seperti itu, karena kan sampai usia 13 itu sebaiknya anak kan memang dibebaskan belajar apa saja, karena dia sedang dalam fase mengembangkan pengalaman dan sensasi. Jadi semakin banyak pengalaman dan sensasinya, dia akan semakin banyak mengenal konsep, akan semakin banyak punya referensi ide. Kemudian soal bakat. Nah, ini juga yang mau saya obrolkan sedikit. Bakat itu apa sih gitu. Nah, banyak definisi orang tentang bakat, tapi sebenarnya begini. Setiap kita ini itu kan memiliki wilayah otak masing-masing. Memiliki wilayah otak untuk setiap setiap kemampuan ya. Kita punya wilayah otak yang untuk mengembangkannya. Nah, kenapa ada orang yang bisanya di sini gitu, tapi di sini kurang? Itu sebenarnya kan tergantung dari wilayah otak mana yang mendapat stimuli lebih banyak dan lebih sering. Nah, itu sebenarnya ya. Contohnya begini, taruhlah seorang itu sangat berbakat gitu. Nature, bawaan lahirnya, itu dia sangat berbakat matematika gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya anak yang sangat berbakat matematika ini, kemudian dia berada di keluarga yang
buta huruf, bukan cuma buta huruf, tapi nggak tahu bagaimana mendidik anak. Kemudian dia ya sama sekali tidak mengerti, anak setiap hari diperlakukan tidak benar gitu. Kira-kira bakatnya ini gimana? Sehingga apa potensinya itu kan menjadi mengecil. Jadi apa yang dimaksud dengan bakat itu adalah wilayah otak mana yang terus-menerus distimuli. Saya mau kasih contoh diri saya sendiri ya. Saya itu sangat suka matematika, sangat suka. Jadi ibu saya itu adalah seorang yang sangat pandai matematika, kimia. Ibu saya itu adalah seorang apoteker. Dan keluarganya itu memang keluarga hitung-hitungan, keluarga dagang ya. Keluarga kakek saya itu keluarga besar itu keluarga sangat matematik semua. Dan ada yang profesi sebagai programmer kayak gitu ya, karena saintifik gitu keluarga ibu saya. Dan saya sangat suka matematika. Tetapi saya dari kecil saya itu lebih banyak berinteraksi dengan keluarga ayah saya. Dari keluarga ayah saya itu keluarga pendidik, ada yang punya sekolah, ada yang jadi guru, ada yang jadi kepala sekolah gitu ya. Dan setiap ke rumah itu saya selalu dibawain buku-buku. Dan kalau liburan itu saya selalu ya, itu liburannya ke tempat keluarga besar ayah saya dan bersama sepupu-sepupu. Di situ kami setiap liburan tuh baca buku, bla bla ke toko buku. Jadi saya itu lebih banyak berinteraksi dengan bahasa. Sehingga akhirnya wilayah otak yang lebih banyak aktif itu bahasa. Sehingga ini dia jadi penulis sekarang. Seandainya ya. Kalau saya lebih banyak menghabiskan waktu di tengah keluarga ibu saya, mungkin saya sekarang akan menjadi seorang saintis atau ahli matematika atau dosen matematika mungkin ya. Bukan menjadi seorang penulis. Jadi semua anak itu memiliki semua bakat, semua kemampuan, karena ketika dia lahir, seluruh wilayah otaknya itu kan hidup. Yang artinya dia siap menjadi apa saja. Pengalamanlah yang membuat ada wilayah otak yang terus hidup sampai dewasa, ada yang menutup. Nah, begitu. Nah, hingga anak usia 13 tahun, ini kan periode kita untuk terus-menerus mengakomodasi kebutuhan otak untuk berkembang. Karena itu, terus saja kalau dia sukanya olahraga, berikan saja dia aneka kegiatan yang bisa mengembangkan otaknya itu. Pokoknya usahakan jangan sampai ada wilayah yang tidak terstimuli. Stimuli semuanya. Karena setelah anak usia 13, itu biasanya sudah menetap apa yang dia mau fokus. Dia bisa mengerjakan semuanya, tapi dia sudah kelihatan dia mau fokusnya di mana. Dia sudah punya pilihan. Begitu, Bunda Kaori. Ini ada di chat ya? Kita baca di chat ya? Oh ya, maaf tadi lupa saya matikan. Ini nggak ada chat dan tadi ada yang angkat tangan tapi menghilang. Ini apa sudah? Di chat saya ada nih. Oh, ada ya di chat ya? Saya malah nggak buka chat. Oh iya, di sini. ada ini. Boleh. Bagaimana agar anak punya kemauan belajar sendiri? Dari Bunda Idah ya. Langsung aja berarti Mama ya. Anak punya kemauan belajar sendiri itu biasanya kalau dia sudah terus-menerus dibiasakan dengan suasana belajar. Begitu. Anak dia mau dan suka belajar sendiri itu kalau wilayah-wilayah otaknya itu aktif, sehingga dia selalu butuh untuk melakukan sesuatu, begitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak gitu yang diem aja nggak mau melakukan sesuatu, nggak mau belajar, itu berarti bukan sifat alamiahnya, karena sifat alamiah anak selalu butuh untuk belajar. Jadi tidak ada sebenarnya anak yang tidak punya kemauan belajar sendiri, sebenarnya tidak ada. Nah, kenapa kemudian anak itu jadi kurang punya minat belajar? Lalu bagaimana cara membuat dia menjadi mau lagi? Begini, anak yang mulanya suka belajar itu menjadi kurang minatnya, itu biasanya karena tidak terstimuli dengan baik. Jadi lingkungannya, entah di lingkungan manapun ya, di lingkungan dia hadapi, baik di wilayah tempat tinggalnya atau di sekolahnya gitu ya, mungkin kurang mengakomodasi sifat alamiah anak untuk belajar. Kalau misalnya anak setiap hari terus-menerus dicekoki dengan tugas sekolah, minat belajarnya akan menurun. Karena pelajaran itu tidak ada maknanya bagi dia. Belajar itu jadi tidak menarik. Jadi belajar itu diasosiasikan dengan kegiatan yang tidak menyenangkan. Sehingga ketika dia tidak belajar, hore, asik. Nah,
Saya mau kasih contoh anak saya. Misalnya saya sibuk ya. Belakangan ini saya sibuk sekali. Lalu saya bilang, maaf ya Ibu, sibuk lagi harus menyelesaikan sebuah tugas yang sangat berat. Buku yang sangat berat, Ibu mengerjakan ini, kalian tolong melakukan kegiatan sendiri ya. Kalian bisa apa gitu, terserah. Kalau Alifa bisa masak, Amarin bisa apa. Dan mereka tuh pada kesel gitu. Setiap hari mereka tuh selalu duduk di pangkuan saya, homeschooling. Jadi kayak kebutuhan belajar tuh sudah menjadi candu gitu. Itu dimulai dari memberikan makna kepada pelajaran anak. Nah itu dia Bunda Idah. Mari kita mulai, kalau anak kita sudah terlihat kurang minatnya belajar, mari kita mulai membangkitkannya lagi dengan cara memberikan materi-materi belajar yang bermakna bagi dia. Lihat dari apa yang dia suka. Kalau kita nggak tahu misalnya apa yang dia suka nih, coba kita mulai cari tahu sehari-hari dia kelihatannya dia sukanya apa ya. Misalnya saya punya murid kelas privat, dia itu suka game. Terus gimana sih cara menguatkan kemampuan literasinya, kata ibunya ke saya ya. Oke, lalu saya menjadi guru privat anak ini dan saya mulai mengajarkan kemampuan literasi itu dari game. Bahkan dia itu saking suka game-nya, dia ngajak saya nge-game. Dan setiap saya nge-zoom itu aku mau liatin game aku Bun, katanya kan. Terus saya diliatin game, terus saya mesti ngeliat dia main game selama 10 menit, terus saya bilang 5 menit udah, setelah itu kita ngobrolin game. Oh iya, setelah 5 menit lalu kita ngobrolin game. Nah dari situ sampai akhirnya kemarin halaman dan dia desain sendiri. Itu keren sekali. Nah coba dimulai dari apa yang dia suka. Pasti ada dan orang tua pasti tahu gitu. Cuman kadang-kadang mungkin karena kesibukan ya mungkin nggak kepikiran, tapi coba luangkan waktu sedikit untuk melihat ini anak kira-kira hobinya apa. Kalau dia sukanya misalnya K-pop misalnya ya, bisa itu yang anti ya, jangan jadikan anti dulu. Saya justru menjadikan K-pop itu sarana saya untuk mengajarkan Aisyah alih bahasa dari Korea ke Inggris Indonesia. Sehingga dia akhirnya sekarang jadi mulai pandai bahasa Korea. Kemudian mulai pasti ada cara dari hal-hal yang disukai anak. Begitu. Itu cara membuat pelajaran itu bermakna bagi dia. Begitu Mbak Mai. Ada lagi ya chat berikutnya ya? Chat berikutnya saya baca ya. Dari Mbak Isyani. Saya mute. Maaf ya, saya mute. Ini dari Mbak Isyani nih. Mbak, anak saya Kia kan beberapa kali nonton Frozen dan Little Pony versi Inggris. Tapi durasinya pendek. Dan sekarang dia sering pura-pura ngomong bahasa Inggris dengan gaya dan nada seperti ngomong bahasa Inggris. Apakah itu bagian dari dia belajar bahasa Inggris ya, Mbak? Ya, itu bagian dari dia belajar bahasa Inggris. Anak itu kan belajarnya dengan meniru. Dan dia mulai berusaha menirukan dialek. Berusaha menirukan cara orang berbahasa Inggris kan, ya. Emang bener. Ini ada lagi dari Mbak Aini. Melatih bahasa Inggris lewat game khusus bahasa Inggris itu juga bisa menstimulasi bahasa anak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Yang penting kan dari bahasa itu dia digunakan. Gitu. Oke, ini ada dari Mbak Rika Tambunan. Silakan Mbak Rika, bisa di open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Maya. Ya, silakan. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu tentang ketelitian. Jadi saya amati anak saya ini dia untuk literasi dia lumayan, tapi begitu secara teknis misalkan soal bercerita gitu dia paham apa yang harus dilakukan. Tapi begitu teknisnya gitu ya, dia tuh suka meleset gitu. Hasilnya gitu ya, itu melatihnya itu bagaimana. Kemudian yang kedua, tadi kan seluruh kegiatan itu harus dirancang supaya menyentuh seluruh otaknya gitu ya. Lalu bagaimana dengan kebetulan anak saya yang pertama itu sangat suka baca, jadi sukanya baca aja. Jadi kalau misalkan kita ajak keluar atau gimana itu kurang ini, karena dia lebih suka baca gitu. Apakah itu suatu apa itu sudah tidak sehat atau bagaimana? Kalau jadi interaksinya itu sukanya baca aja gitu. Ya, terima kasih. Kalau anaknya yang kedua umurnya berapa tadi, Mbak? Ini 8 tahun.
Yang kedua sorry. apa? 9 tahun mau ke 10 dua-duanya. Ya, Jadi ini anak maksudnya? saya dua-duanya ini. Maksudnya dua-dua kasus ini anak saya yang pertama usianya 9 tahun mau jalan ke 10. Oh, kedua kasusnya anak yang pertama. Oke. Baik, biasanya itu anak ketika dia mau melakukan sesuatu meleset itu ketika dia mengerjakan sesuatu dengan tangannya ya? Atau gimana itu? Bisa dengan tangan atau hasil hitungan juga gitu. Jadi gitu. dia paham soalnya tapi begitu teknisnya itu dia jawabannya salah gitu. Nambahnya salah, kurangnya salah gitu. Oh, oke. Tapi secara umum dia memahami soalnya ya? Dia paham apa yang harus dilakukan gitu. Oh, oke. Yang pertama saya mau bahas dulu soal membacanya. Ya, membaca itu kan adalah sebuah upaya memasukkan sebuah pengetahuan ya, sehingga pengetahuan itu menjadi sumber daya. Sumber daya itu tidak akan menjadi apa-apa kalau dia tidak ditambang, begitu. Sama seperti minyak mentah itu sumber daya, tapi kalau dia tidak ditambang, dia tidak ada manfaatnya untuk hidup manusia. Nah, pengetahuan di buku juga begitu. Ketika seorang anak yang hanya lebih banyak membaca, lalu dia jarang gitu menambang pengetahuannya, maka hasilnya itu kadang ya, tidak selalu, kadang ketika dia mengerjakan sesuatu itu biasanya kadang meleset gitu dari maksudnya semua, dari niatnya semua. Ini contohnya bukan pada mengerjakan soal ya, maksudnya misalnya ketika dia ingin menggambar misalnya ya, atau dia ingin mengerjakan prakarya seperti craft. Kenapa? Karena pengalaman dia mengerjakan itu kan belum sebanyak dia membaca. Jadi keahlian seseorang itu kan datang dari semakin seringnya dia berinteraksi dengan sebuah objek. Jadi kalau dia semakin ahli, semakin banyak membaca, maka dia sangat ahli dengan bacaan, dia memahami logika semacam. Tetapi ketika pengetahuannya itu harus dia terjemahkan menjadi sesuatu, itu kan dia harus menambang pengetahuan yang ada dalam dirinya. Berarti itu kan perlu proses kognitif yang berbeda. Nah, itu dia harus harus punya pengalaman itu berulang-ulang supaya dia terlatih untuk menemukan jalan atau solusi dari masalah tersebut. Begitu, Mbak. Kalau yang pengalaman saya begitu, mungkin ada ibu-ibu lain di sini yang punya pengalaman berbeda. Karena kan saya hanya menyampaikan apa yang saya alami saja, karena saya bukan pakar di sini ya. Mungkin saya mau bagi cerita saja anak saya ya, yang besar itu dia juga seperti itu. Dia hanya suka membaca saja, sehingga saya itu sampai harus tegas berdiri di atas di sisi tempat tidur dia, menyuruh dia bersepeda gitu ya. Saya nggak beranjak sebelum dia beranjak mengambil sepedanya, beranjak dari kamar dan mengambil sepedanya. Begitu. Saking dia malasnya menghentikan membaca. Dan dia kemudian menjadi suka menggambar, tetapi hanya 2 hal itu saja yang sangat menarik minat dia, yang lainnya tidak. Nah, kalau ini dibiarkan, misalnya kalau kita lebih banyak memberikan waktu dia untuk melakukan ini yang dia suka ini, tentu wilayah otak lainnya kan jadi kurang aktif. Nah, disitulah perlunya ketegasan kita sebagai orang tua, karena anak itu kadang dia melakukan sesuatu itu kan hanya karena selera, bukan karena dia tahu dia membutuhkannya atau tidak. Karena anak-anak sifatnya masih sangat subjektif. Kalau menurut saya ada baiknya nanti Mbak ajak dia melakukan hal-hal lain gitu. Ya, karena setiap keahlian itu kan saling berkait. Ketika dia mengerjakan matematika misalnya ya, dia kan harus menggunakan wilayah abstrak otaknya supaya dia paham matematika, dan wilayah abstrak itu baru bisa hidup kalau dia banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seni yang membuat dia memikirkan sesuatu dan menerjemahkan pikirannya itu menjadi sesuatu yang bisa kita lihat. Jadi dari dia membaca, dia disuruh merancang sebuah ide, lalu dia menuliskannya.
Lalu sehingga kita bisa melihat pikirannya itu melalui tulisan. Lalu dari dia memikirkan sebuah gambar, lalu dia disuruh menggambar, sehingga kita bisa melihat pikirannya itu dalam bentuk gambar. Begitu juga dengan craft misalnya. Yang penting dia dilatih untuk menambang pengetahuan yang sudah dia ambil dari buku. Begitu. Kalau soal matematika itu kan artinya wilayah abstrak otaknya perlu dikembangkan lagi. Mungkin ada baiknya nanti Mbak mulai ajak dia melakukan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan seni atau upaya-upaya menerjemahkan gagasan itu ke bentuk nyata, begitu. Jadi harus tegas ya, harus tetap tegas ya. Oh iya, harus tegas. Kalau nggak tegas, anak akan semaunya sendiri, karena mereka sangat subjektif. Karena kadang saya jadi kayak menghibur diri, oh selama dia positif, membaca positif ya sudahlah gitu ya. Saya kalau dipaksa-paksa nanti dia lakukan tapi kayaknya nggak senang gitu. Kalau di saya sharing sedikit bahwa kalau di saya mencoba membagi waktu itu menjadi 3. Jadi ada waktu untuk tidur yang pasti ya, waktu untuk istirahat, kemudian waktu untuk bermain, dan waktu untuk mengerjakan yaitu tadi belajar. Dan itu banyak yang kamu harus lakukan. Jadi misalkan malam itu apa? Oh malam itu kamu udah nggak boleh lagi keluar, kamu harus boleh membaca segala macam. Tapi siang kamu boleh melakukan yang lain. Walaupun kadang-kadang dia pengen baca itu nyuri-nyuri. Jadi apa? Dia ke toilet, sakit perut, kemudian dia bawa buku dan dia baca di toilet. Jadi itu buang air kok lama sekali gitu. Ternyata dia baca. Jadi karena dia nggak boleh baca siang-siang, dia bacanya malam aja. Biar siang dia punya banyak waktu untuk sepedaan, main layang-layang, dan yang lain-lain. Akhirnya dia mencuri-curi waktu untuk membaca. Tapi ya nggak lama ya, dan dia masih mengerjakan hal-hal yang lain. Itu sharing bahwa kita harus mencoba mengajak anak keluar dari zona nyaman, itu penting. Karena anak membutuhkan itu tadi, stimulasi di banyak hal gitu ya Mbak Maya ya. Nah ini ada yang nanya ini Mbak Maya. Dari Bunda Umarsani sih tadi, masih belum paham nih. Mohon maaf bisa nggak dijelaskan pembelajaran bermakna ini seperti apa ya? Saya belum ada gambaran. Coba Mbak Maya GF nih yang pelajaran bermakna itu maksudnya relevan dengan dia. Contohnya tadi, misalnya anak disuruh belajar nulis nih, terus kita mau melatih kemampuan dia berpendapat, terus kita kasih topik, bagaimana cara negara menangani COVID-19 misalnya. Itu untuk anak usia 10 tahun misalnya, bermakna nggak untuknya? Itu nggak bermakna. Tapi coba kalau misalnya kita suruh dia, Dek nulis ini yuk Dek, gitu. Nulis cara-cara membuat kue bawang. Yuk kita bikin kue bawang dulu, dia anak diajarin bikin kue bawang. Setelah selesai, yuk kita bikin gimana cara kita bikin kue bawang tadi. Pertama, masukin tepung, kedua, nah itu bermakna. Relevan dengan dia. Gitu. Jadi gitu ya, bermakna itu sesuatu yang dekat dengan kita, dengan kehidupan kita. Nah, ada yang nanya lagi, Mbak Maya kalau mengenalkan anak konsep tentang ketuhanan, ibadah, seperti sholat, mengaji, puasa, itu bagaimana ya? Apakah ada kurikulum sendiri? Oh, kalau soal ini saya bukan ahlinya ya. Saya hanya bagi pengalaman saya. Kalau saya itu mengajarkan kepada anak mengenai agama itu berdasarkan pemikiran bahwa agama itu jalan hidup. Dia bisa dipahami secara kognitif, bisa. Tetapi dia harus diajarkan pertama-tama dari hati. Sepertinya pertama ketika dia gimana Mbak? Ada putus tadi, sempat putus. Mungkin bisa diulang sedikit? Gimana? Tadi sempat putus, mungkin bisa diulang sedikit. Diulang lagi, oke ya. Saya itu mengajarkan kepada anak itu berdasarkan pikiran bahwa agama itu kan jalan hidup. Agama bisa diajarkan secara kognitif. Dek, kita harus ini karena ini itu kan kognitif. Menyertakan alasan kepada anak. Kita sholat dek, karena kalau nggak sholat nanti kita begini-begini. Karena itu kan, karena kalau kita menyuruh anak yang ada argumentasinya gitu, itu kita membuat anak berpikir secara kognitif. Agama bisa diajarkan secara kognitif. Itu kan pilihan kita. Tapi saya sendiri memilih mengajarkannya itu dari
contoh dari apa sih, dari keteladanan kita sendiri. Misalnya kayak sholat gitu ya. Sholat itu saya tuh sholat di depan anak-anak, lalu ajak anak-anak sholat. Ayo kita sholat yuk. Terus saya itu kalau bacaan sholat itu selalu saya keraskan dari awal sampai akhir. Sampai at-tahiyatu tuh saya keraskan. Kenapa? Karena saya tahu anak-anak kalau misalnya disuruh menghafal ayat sholat gitu, duduk di depan saya, apa bla bla bla, nanti nggak ada maknanya bagi dia. Ini apa sih kok aku disuruh menghafal begitu sampai itu nggak ada maknanya. Tapi kalau saya ajak dia sholat di sebelah saya, lalu saya keraskan bacaan sholat saya, nanti kan lama-lama mereka hafal. Dan akhirnya mereka akan paham bahwa sholat itu bacaannya begini. Nanti setelah mereka hafal, mereka paham, saya ajarkan satu-satu. Kayak misalnya bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah. Jadi kita tuh saat sholat itu kita tuh menyebut nama yang menciptakan kita gitu. Jadi mengajarkannya saya pelan-pelan seperti itu. Karena saya mengajarkan agama itu dengan sangat hati-hati kepada anak. Karena saya tidak ingin agama itu hanya sampai di sini. Tidak sampai di sini. Kan banyak tuh orang tua yang anaknya harus begini di agama begini-begini. Tapi setelah anak tidak bersama orang tua lagi, udah ambiar sudah pengetahuan itu. Artinya pengetahuan agama itu hanya sebatas kognitif, tidak sampai ke hati. Agama itu kan bukan ini, dia tidak sama dengan sains agama itu. Sains itu dia di sini, tetapi ketika sains dibarengi dengan agama, dia sampai ke hati gitu. Jadi bagi saya fungsi agama itu adalah dia memberi spirit pada seluruh pengetahuan anak. Ketika dia belajar sains misalnya, dia belajar tentang darah misalnya, dan dia tahu oh ternyata begini-begini. Pengetahuannya itu tidak sampai kognitif saja, tidak sampai pada betapa hebatnya sirkulasi darah, tapi pengetahuan itu sampai kepada memang luar biasa penciptaan ini. Sampai ke sifat halnya rohani. Nah, jadi begitu. Jadi saya tidak punya rumus atau formula yang bisa dibakukan karena setiap orang punya pemahaman sendiri tentang agama. Yang jelas saya mengajarkan agama kepada anak seperti itu sangat berhati-hati karena saya ingin agama itu tidak sampai di sini saja, tidak berada di ranah kognitif saja yang hanya dilakukan karena alasan-alasan begini, tapi sampai ke sini. Sholatlah kamu karena kamu ingin sholat, karena kamu menyukainya gitu. Mengajilah kamu karena kamu memang bahagia mengaji itu. Bersedekahlah kamu bukan karena Tuhan memberi kamu 7 butir apa gitu ya berlipat-lipat ganda bersedekah, bukan, karena kamu memang suka. Kalau kamu melakukan sesuatu karena suka gitu, terserahlah orang mau ngomong apa, udah suka itu namanya kan udah ikhlas. Kalau ikhlas sudah menjadi bagian dari diri kita, itu kan nilainya jadi sangat tinggi. Sehingga yang pelajaran pertama yang harus diberikan kepada anak itu. Begitu ya. Tapi saya bukan pakarnya begitu. Ini kebetulan sudah hampir habis waktu kita, tinggal 4 menit, tapi ada satu pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Mbak Maya, saya ingin anak saya suka baca, selama ini sukanya komik. Saya coba kenalkan novel, anak saya 11 tahun dan 9 tahun, saya pilih Harry Potter karena bahasanya imajinatif. Harapan saya mereka suka baca, tapi saya masih bacakan. Mereka masih enggan baca sendiri. Gimana ya Mbak agar mereka mau baca sendiri? Nah, ini pertanyaan terakhir kita ini. Ya, nanti Mbak Mai bisa ini juga ya, karena Mbak Mai juga anaknya juga suka baca. Saya aja dari tadi yang ngomong, gimana sih Mbak Mai? Kan sudah ada Mbak Maya GF, jadi cukup. Mana sih? Jadi sebenarnya membacakan kepada anak itu oke, ya. Tetapi poinnya di sini bagaimana supaya mereka mau baca sendiri. Setiap anak itu kan dia memiliki proses kreatif menyukai bacaan itu yang berbeda-beda, ya. Nah, kalau misalnya anak Mbak Heni, mungkin mereka itu sekarang ini masih dalam tahap suka dibacakan. Udah nikmati aja. Nanti biasanya anak yang agak enggan membaca itu karena bacaan itu oke menyenangkan, imajinatif. Tapi coba Mbak Heni berada dalam posisi anak-anak, terus melihat ini hurufnya kata-katanya itu ada berapa ribu itu dalam satu buku itu. Satu buku Harry Potter yang jilid 1 itu aja jumlah kata-katanya itu 40.000 kata.
Coba Mbak Heni berada dalam posisi anak-anak ya. Bagaimana gitu? Harus membaca 40.000 kata. Jadi anak usia 9 sampai dan 11 itu kan ada levelnya gitu. Setiap level anak itu punya batas daya tahan membaca sendiri. Untuk anak level 1 itu cuma sanggup membaca itu 1 sampai 2 kalimat dalam satu halaman. Makanya buku ceritanya itu lebih banyak gambar. Untuk anak level 2 itu 3 sampai 4 kalimat. Anak level 3 5 sampai 6 kalimat. Satu halaman ini ya. Anak level 7 itu bisa 2 paragraf atau 8 sampai 10 kalimat dalam satu halaman. Nah, anak level 6 itu sekitar kelas 4. 3 atau 4 itu level 6. Jadi anak Mbak Heni sekarang coba sekarang di level mana? Kalau dia masih di level 5 misalnya yang nggak sanggup mereka baca Harry Potter. Ya iya. Karena ini bukan soal itu imajinatif atau enggak gitu. Ini soal apa? Daya tahan membaca setiap level anak. Jadi berikanlah anak chapter books. Kalau anak usia atau buku yang masih lebih banyak gambarnya ketimbang tulisannya. Jadi kan banyak gitu ya sekarang ya orang jual buku-buku cerita anak itu satu buku itu ada 10 cerita, setiap cerita itu gambarnya besar-besar dan ceritanya itu 1 sampai 2 paragraf saja di dalam satu halaman tuh. Itu aja dulu dimulai dari sana untuk mengajarkan dia membaca sendiri. Nanti kalau dia sudah menikmati baru ditingkatkan nanti jumlah kata-katanya sampai nanti dia bisa baca novel kalau level membacanya itu udah early middle grade. Early middle grade itu sekitar usia 13-an. Udah bisa membaca novel yang cukup kompleks. Tentu level membaca ini tergantung proses kreatif baca setiap anak juga karena ada anak yang lebih awal mencapai posisi itu, ada yang lebih lambat. Tetapi yang paling penting diingat, jangan bandingkan level membaca anak kita dengan level membaca anak orang. Karena proses kreatif membaca setiap anak itu berbeda. Begitu. Iya, benar banget. Saya itu malah waktu itu berniat untuk membacakan buku kepada Ali itu sampai dia usia 10-11 itu saya masih punya niat untuk membacakan setiap hari. Karena membacakan buku untuk anak itu punya efek yang luar biasa. Tidak hanya sekedar untuk kognisinya si anak, literasinya si anak, tapi juga bonding antara orang tua dan anak. Dan itu sangat baik gitu untuk perkembangan jiwa si anak sendiri. Dan anak itu sebenarnya menganggap suara orang tuanya itu adalah suara terindah. Karena apa? Sejak dalam kandungan, itu yang dia kenal itu suara itu. Sejak bayi, dan mendengar suara ibunya, ngerti atau enggak lah, ibunya cerita apapun ngerti atau enggak ya, dia seneng loh dengar suara ibunya itu, suara ayahnya. Jadi membacakan cerita tuh jangan jadikan beban. Dan sampai umur berapapun kalau anak suka dibacakan cerita, itu bacakan cerita. Yang anak saya kenapa mau baca sendiri, itu karena satu, saya setiap kali membacakan cerita, itu saya batasi maksimal 1 bab. Sementara dia pengen tahu lanjutannya. Nah, disitulah kemudian dia terpacu. Dia ingin baca sendiri. Akhirnya dia bahkan tidak mau lagi. Enggak kalau dibacain mama nanti aku cuma baca 1 bab, aku mau baca lanjutannya. Akhirnya dia baca sendiri gitu. Nah, selain itu kalau saya mau cerita ini dari hampir semua bacaan yang saya temukan, itu di negara-negara yang literasinya sangat maju, Eropa, Amerika, negara-negara Skandinavia, itu mereka ternyata punya sebuah tradisi yang sangat bagus. Tradisinya adalah di waktu mereka senggang, di waktu mereka berkumpul dalam keluarga, mereka akan saling membacakan cerita. Itu menarik sekali. Saya menemukan hampir di banyak negara-negara Eropa, negara-negara yang sangat maju dan literasinya sangat baik, itu mereka punya budaya seperti itu. Jadi misalnya petani, padahal petani ya, petani yang setiap hari kerjanya mencangkul, menanam, capek. Begitu mereka malam tiba, atau biasanya karena negara-negara itu punya musim dingin ya, mereka tidak bekerja, mereka santai, tidak kelelahan karena harus istirahat.
mereka itu membuka buku, membaca. Kalau nggak punya buku, mereka tuh bahkan hanya membacakan surat kabar. Tapi itu tradisi yang sangat menarik. Satu keluarga duduk bersama di dalam sebuah ruangan, terus ada satu orang yang membaca keras dan didengarkan oleh sebuah keluarga. Saya sempat ngobrol sama anak saya, menarik juga ya ide ini. Coba kalau kita punya tradisi yang sama itu akan sangat menyenangkan, dan dia suka ternyata. Jadi banyak kesempatan, bukan saya yang membaca cerita, anak saya yang membaca buat saya. Dan itu menyenangkan, kadang-kadang di waktu-waktu tertentu, kamu yang baca cerita, nanti Alif akan baca buat kita berdua gitu, atau saya yang bacain buat kita berdua. Jadi membaca itu jangan jadikan momok. Akan ada waktunya anak sampai pada tahap di mana dia ingin membaca sendiri. Dan itu setiap anak akan berbeda waktunya, jangan dibandingkan seperti kata Mbak Maya tadi. Jadi tetap semangat, tetap ajak anak kita belajar bareng, sering baca gitu ya. Mbak Maya mungkin mau kasih pesan penutup terakhir nih sebelum kita close. Sudah lewat dari 4 menit. Saya putus-putus saya di sini lah. Oh, agak putus-putus ya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah 1,5 jam kita ngobrol santai. Ini santai banget nih ngobrolnya. Semoga nanti ada kesempatan lain ya. Kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, cerita-cerita lagi. Oh iya, mengingatkan kita udah ada grup Facebook Selingkar. Di situ tuh bunda-bunda boleh loh curhat. Ada jadwalnya yang sudah Mbak Maya Lestari GF share. Ada curhat, misalnya punya masalah yang tadi banyak ditanyakan tuh, gimana ya anak saya kok begini, gimana ya anak saya begini. Boleh loh ditulis di grup Facebook, nanti kita bakal bahas bareng. Kalau punya karya anaknya, nanti hari Kamis ya, kalau nggak salah hari Kamis, bisa share, itu anak saya bikin ini, anak saya bikin itu. Atau misalkan punya tips, kemarin saya sempet nih ngalamin anak saya begini, kemudian saya lakukan ini, kok anak saya jadi baik ya, jadi begini ya. Nah, itu boleh juga di-share. Tips-tips itu bisa di-share. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi, kita sama-sama jadi mencoba dan berusaha menjadi orang tua yang lebih baik, gitu ya Mbak Maya GF ya. Mari kita tutup, kita akhiri dulu kegiatan kita malam ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya, Mbak Maya. Pertanyaan belum terjawab, nanti saya posting di grup ya. Ya. Terima kasih Mbak Maya, Mbak Maya. Sama-sama, makasih.